Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Ainur Laila dari program studi pendidikan biologi Universitas Majalengka dengan nomor pokok mahasiswa 21.24.1.004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dengan virus dengan dosen pengampu Bapak Ipin Arifin, MPD. Nah, ini merupakan pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dan sejarah penemuan virus, kemudian yang kedua ada struktur dan bentuk virus, yang ketiga ada replikasi virus, dan yang terakhir ada peranan virus dalam kehidupan. Virus adalah organisme mikroskopik atau super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Hampir semua ekosistem di dunia mengandung virus dan dianggap sebagai organisme yang paling banyak di planet bumi. Struktur utama virus adalah asam nukleat yang dapat berupa RNA atau DNA maupun tidak keduanya. Asam nukleat tersebut dikelilingi oleh subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus juga tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain. Oleh alasan ini, virus diklasifikasikan sebagai organisme yang bersifat parasit obligat. Kemudian ada sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus adalah sebagai berikut. Salah satunya ada Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasa. Kemudian ke struktur virus. Virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mm atau setara dengan 1/1000 mm dan paling besar berukuran 2000 mm. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA dan DNA. Kemudian, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Kemudian, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Kemudian, virus biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Kemudian aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Kemudian ke struktur tubuh virus. Virus tidak termasuk sel aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Partikel virus yang lengkap disebut dengan virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Struktur tubuh dari bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kemudian ada leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Kemudian ada ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang.
Kemudian ke bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti batang, bulat, opal atau peluru, filamen atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Bentuk batang misalnya TMV, tobacco mosaic virus. Bentuk batang dengan ujung opal seperti peluru misalnya rhabdovirus. Bentuk bulat misalnya HIV, human immunodeficiency virus, dan orthomisovirus. Kemudian bentuk filamen atau benang misalnya virus Ebola. Bentuk polihedral misalnya adenovirus. Bentuk seperti huruf T misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Berikut ini gambar beberapa bentuk virusnya. Kemudian ada replikasi virus. Yang pertama ada daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut dengan virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan berbentuk atau terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut mencakup yang pertama ada adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus. Ada yang berupa protein dan ada yang berupa oligosakarida. Ada tidaknya reseptor juga menentukan patogenesis virus, yaitu mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit oleh virus. Sebagai contoh, virus polio hanya dapat melekat pada sel saraf pusat dan saluran usus primata. Virus HIV hanya berikatan dengan reseptor TCD4 pada sel sistem imun, atau virus rabies yang hanya berinteraksi dengan reseptor asetilkolin. Kemudian ada penetrasi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Kemudian ada sintesis dan replikasi virus. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Kemudian ada pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuk virion-virion baru. Kemudian ada lisis. Virus menghasilkan enzim lisogim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel yang rusak mengakibatkan terjadinya osmosis, sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus yang baru akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik atau daur lisogenik. Virus yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan lisogenik disebut dengan virus temperat, misalnya phag. Tahapan-tahapan dalam daur lisogenik adalah yang pertama ada adsorpsi. Virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Kemudian ada penetrasi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Penggabungan DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang, membentuk profag dalam bentuk profag. Sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Kemudian ada pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Kemudian ada sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Ini merupakan gambaran dari daur lisogenik dan daur litik. Kemudian keperanan virus dalam kehidupan.
Kemudian kemanfaat virus. Sebagian besar virus memang merugikan karena merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Akan tetapi, ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khususnya yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Kemudian yang kedua, ada digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Kemudian ada pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Kemudian pembuatan perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membentuk kapasitor alat penyimpanan energi listrik. Kemudian pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida. Biopestisida ini tidak mencemari lingkungan. Kemudian produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Kemudian ada pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan bereproduksi insulin. Kemudian ke penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ada cacar variola atau smallpox. Cacar variola adalah penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari, selama 1-5 hari tubuh demam dan desu, kemudian muncul vesikula atau gelembung pada kulit, serta pustula atau gelembung yang berisi nanah yang membentuk kerak. Selanjutnya, gelembung tersebut lepas dengan meninggalkan bekas berupa parut berwarna merah muda yang lambat laun akan memudar. Cara penularan penyakit ini adalah melalui air liur penderita, udara atau kontak kulit dengan penderita. Vaksin yang dapat digunakan untuk mencegah cacar variola adalah vaksin virus orthopoxvirus. Kemudian yang kedua ada AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan anggota dari famili Retroviridae, subfamili Lentivirinae, dan genus Lentivirus yang menyerang sel limfosit atau TCD4. Perjalanan infeksi HIV dapat melalui waktu yang panjang, yaitu sekitar 10 tahun, melalui dari infeksi primer, penyebaran virus ke organ limfoid, masalah klinis, timbulnya ekspresi HIV, sehingga kematian. Kematian biasanya terjadi 2 tahun setelah timbulnya penyakit klinis yang ditandai dengan tidak adanya respon imunitas terhadap semua infeksi patogen. Gejala yang dapat dilihat antara lain adalah diare kronis, penurunan berat badan, rasa lelah, demam, sesak napas, dan bercak putih pada lidah. Kemudian ada cara penularan virus AIDS atau HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak melalui jabat tangan dengan penderita, pengguna toilet bersama, berenang di kolam renang umum, udara terbuka, gigitan serangga, bentuk batuk, bersin, menggunakan peralatan makan dan mandi yang sama, persinggungan kulit, mencoba pakaian di toko, atau memegang gagang telepon yang sama. Kemudian yang kedua, melalui hubungan seksual dengan penderita AIDS atau orang yang positif HIV. Jarum suntik bekas pakai orang positif HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, atau dari ibu yang positif HIV pada bayi yang dikandungnya. Pada penderita HIV banyak terkonsentrasi di dalam cairan tubuh seperti darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Pada umumnya penderita AIDS adalah kaum homoseksual, pasien yang sering menerima transfusi darah, pemakaian narkoba, sejenis suntik, pelaku seks bebas, dan anak-anak yang lahir dari wanita positif HIV. Kemudian ke pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pencegahan infeksi virus terhadap infeksi virus dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu pemberian vaksin atau vaksinisasi dan penerapan pola hidup sehat. Ada vaksin adalah suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, termasuk virus. Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Pemberian vaksin dapat menyebabkan tubuh bereaksi menghasilkan antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari.
Vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner pada tahun 1789 berupa vaksin untuk cacar. Kemudian pada tahun 1885 Louis Pasteur menemukan vaksin untuk rabies, dan pada tahun 1952 Jonas Salk menemukan vaksin untuk polio. Vaksin polio diberikan melalui oral atau mulut. Kemudian ada penerapan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus.